Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifin Irfanuddin dari kelas A Prodi Teknik Informatika semester 6. Sini saya akan membahas tentang materi yaitu sistem file. Sistem file adalah cara atau metode yang terstruktur dan terorganisir untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam sebuah sistem komputer. Sistem file memungkinkan pengguna atau program untuk menyimpan informasi dalam bentuk file dan mengatur berkas-berkas tersebut dalam struktur hierarkis menggunakan direktori atau folder. Sistem file juga memiliki konsep, di mana konsep dari sistem file diantaranya sebagai berikut, yaitu ada konsep struktur hierarkis, di mana data disusun dalam struktur hierarkis yang terdiri dari direktori atau folder sebagai entitas tingkat atas yang berisi berkas atau subdirektori, yaitu ada penyimpanan data. Sistem file menyediakan cara untuk menyimpan data dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, atau program, yaitu ada manajemen akses. Sistem file mengatur akses terhadap berkas dan direktori, menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, atau menghapus data tertentu. Selanjutnya ada keamanan. Penting untuk menjaga keamanan data dalam sistem file, melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Lalu, integritas data. Sistem file juga bertanggung jawab untuk memastikan integritas data sehingga informasi tetap konsisten dan tidak rusak selama penyimpanan dan manipulasi. Di sini maksud manipulasi itu misalnya terjadi eh, perubahan atau terjadinya proses dari data tersebut, tetapi datanya itu tetap utuh. Jadi eh, dan misalnya itu tidak terjadi duplikat. Jadi artinya datanya tetap konsisten seperti itu. Tidak terjadi apa rusak atau perubahan. Lalu ada fungsi pencarian. Sistem file menyediakan mekanisme untuk mencari berkas atau data tertentu dalam sistem, baik menggunakan nama berkas, jenis, atau kriteria pencarian lainnya. Lalu selanjutnya ada jenis sistem file. Jenis dari sistem file yaitu ada sistem file hierarkis, mana sistem file hierarkis adalah yang paling mendasar, di mana data diorganisir dalam suatu pohon, dalam struktur pohon atau hierarki dengan direktori atau folder sebagai entitas tingkat atas. Di jenis sistem file ini, sistem file yang menggambarkan dalam struktur pohon ada tingkatan dari setiap entitas entitas ya seperti data dengan
directory. Lalu ada selanjutnya sistem file tersebar atau distribute file system. Sistem file tersebar memungkinkan berbagai komputer yang terhubung dalam jaringan untuk mengakses dan berbagai berkas di lokasi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada sistem file berkas ter, ter, terstruktur. Sistem file berkas terstruktur atau struktur file system. Jenis sistem file ini menggunakan database atau struktur terstruktur lainnya untuk menyimpan dan mengelola berkas. Lalu ada misalnya sistem file berbasis objek atau Object Based File System. Sistem file berbasis objek menyimpan data dalam bentuk objek. Ya, kembali, sistem file berbasis objek atau Object Based File System. Sistem file berbasis objek menyimpan data dalam bentuk objek yang mencakup data itu sendiri, serta metadata dan identifier unik. Identifier unik ini itu seperti ciri khas atau misalnya ID yang dapat membedakan dari memiliki data, tetapi data itu dapat diidentifikasi kalau data itu adalah data yang ingin dicari atau dibutuhkan. Lalu ada sistem file jurnal atau journaling file system. Sistem file jurnal mencatat perubahan yang akan dilakukan sebelum benar-benar menerapkannya ke sistem file untuk memastikan integritas data dan memungkinkan pemulihan yang lebih cepat setelah kegagalan sistem. Lalu ada sistem file log struktur. Sistem file ini menggunakan pendekatan log struktur untuk menyimpan dan mengelola data, di mana data ditulis secara berurutan ke dalam log untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Lalu, ada sistem file khusus atau Special Purpose File System. Jenis sistem file ini dirancang untuk kegunaan khusus atau lingkungan tertentu, seperti sistem file untuk media penyimpanan optik, ya seperti CD-ROM, atau sistem file untuk perangkat embed. Selanjutnya, cara sistem file mengatur dan menyimpan data. Ya, cara sistem file mengatur dan menyimpan data yaitu diantaranya ada sistem file menggunakan struktur hierarkis untuk mengorganisir data. Ini dimulai dengan direktori atau folder sebagai entitas tingkat atas yang dapat berisi berkas atau subdirektori. Lalu, ada saat berkas baru dibuat, sistem file harus mengalokasikan ruang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan data tersebut. Lalu,
Beberapa sistem file dapat mengelola jenis data tertentu secara khusus. Misalnya sistem file untuk media penyimpanan optik seperti CD-ROM memiliki struktur yang memungkinkan data untuk dibaca secara sekuensial. Sistem file Selanjutnya, sistem file mengatur akses terhadap berkas dan direktori, menentukan siapa yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau menghapus berkas tertentu. Lalu selanjutnya ada atribut dari sistem file, di mana sistem file memiliki atribut sebagai berikut. Yaitu ada nama. Nama adalah nama berkas atau direktori yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas tersebut dalam sistem file. Jadi untuk mudah mengenali entitas tersebut nantinya di dalam sistem file. Yang kedua ada tipe. Jenis atau format dari berkas tersebut, misalnya teks, gambar, video, atau program. Ini adalah tipe. Jadi jenis berkasnya atau jenis data berupa apa? Teks, gambar, atau video, atau program. Lalu selanjutnya ada ukuran. Ukuran berkas dalam byte atau unit ukuran lainnya menunjukkan seberapa besar berkas tersebut dalam media penyimpanan. Ini adalah ukurannya seperti ada kilobyte, megabyte, atau gigabyte. Yaitu selanjutnya ada lokasi. Lokasi fisik di mana berkas atau direktori disimpan dalam struktur penyimpanan seperti alamat blok atau sektor pada media penyimpanan. Ya, ini lokasi untuk penyimpanan data itu di mana. Lalu selanjutnya ada waktu pembuatan. Waktu pembuatan atau timestamp yang menunjukkan waktu kapan berkas atau direktori pertama kali dibuat dalam sistem file. Ya, ini jika misalnya membuat folder baru, maka folder itu akan memiliki waktu pembuatannya. Lalu selanjutnya ada waktu modifikasi atau timestamp yang menunjukkan waktu terakhir kali berkas atau direktori mengalami perubahan atau modifikasi. Jadi setelah folder itu dibuat, terkadang juga mengalami modifikasi seperti perubahan nama folder ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya ada hak akses. Itu di mana pengaturan yang menentukan siapa yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau menjalankan berkas atau direktori, termasuk pengaturan untuk pengguna, grup, dan lainnya. Jadi hak akses bisa diatur ya dalam sistem file untuk ya menentukan siapa yang memiliki izin untuk mengakses berkas atau direktori, ya seperti mengakses untuk membaca, menulis, menjalankan, ataupun mungkin merubah. Nah, di dalam sistem file ada yang namanya hak akses. Itu merupakan bagian dari atribut dari sistem file. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.